Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara belajar efektif ilmu pengembangan diri. Jadi saya dapat DM dari salah satu followers Instagram saya seperti ini, Bang. Saya lagi baca buku rekomendasi Bang Bordes, yaitu buku 7 Habits of Highly Effective People, karangan Stephen R. Covey. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya agar saya bisa secara efektif belajar ilmu pengembangan diri ini, agar bisa lebih nangkep dan bisa segera saya praktekkan dalam hidup saya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik banget. Jadi ini mungkin salah satu pendengar dari buku rekomendasi saya. Salah satunya adalah buku 7 Habits of Highly Effective People. Ada 3 buku pengembangan diri rekomendasi saya, kamu bisa cek di beberapa podcast sebelumnya. Salah satunya adalah buku 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini memang buku yang sudah international bestseller, sangat-sangat luar biasa, begitu banyak mengubah hidup banyak orang, dan juga mengubah hidup saya juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa belajar dengan optimal ilmu-ilmu pengembangan diri agar bisa segera masuk dalam hidup kita dan bisa segera kita terapkan. Ya. Dan cara belajar saya masih sama seperti sebelumnya. Saya juga pernah sharing ini di beberapa podcast, udah lama banget gitu ya. Episode puluhan kalau nggak salah tentang cara belajar yang efektif. Jadi prinsip saya adalah belajar itu just in time, bukan just in case. Maksudnya adalah ketika kita belajar just in time, itu kita belajar sesuai dengan apa kebutuhan kita. Misalnya contoh, saat ini saya lagi butuh belajar tentang komunikasi. Nah, saat itu baru kamu belajar tentang komunikasi. Jadi bukan belajar yang seperti ini. Nanti deh, one day kalau saya suatu saat nanti dibutuhkan ilmu tentang komunikasi, baru saya akan belajar. Oke, lihat bedanya ya. Jadi kalau just in time, itu adalah kita belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Sedangkan kalau just in case, itu kita belajar sesuatu yang mungkin belum kita butuh, kayak gitu, di masa depan. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, kita perlukan untuk menghadapi tantangan terdekat ini, itu kita akan jadi jauh lebih termotivasi, jadi jauh lebih optimal belajarnya gitu, karena sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi belajar sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dan yang kedua, itu adalah kamu harus ulangi baca buku tersebut. Ya, tidak dalam waktu yang sama. Jadi contoh misalnya buku 7 Habits ini. Buku ini sudah saya baca dulu sejak saya SMP seperti itu. Udah lama banget ya. Saya baca buku tersebut mungkin 10 tahun yang lalu kurang lebih gitu ya. Lebih malah ya berarti ya. Saya udah baca buku tersebut. Dan bahkan sampai sekarang, beberapa waktu yang lalu, saya dapat ada satu promo di Google Play Books. Jadi ada buku-buku dari Stephen R. Covey, ada promo dari yang awalnya 180.000 menjadi hanya 30.000. Dan itu dapat 4 buku. Jadi saya beli e-book tersebut dan saya baca lagi. Dan saya dapat pembelajaran baru lagi. Jadi kadang-kadang ketika kita belajar suatu ilmu, lalu kita baca lagi, kita belajar lagi di waktu yang berbeda, pemahaman kita akan jadi berbeda juga. Kita akan belajar jauh lebih dalam seperti itu. Kayak misalnya, waktu itu saya udah baca. Jadi, leadership itu adalah bagaimana kita bisa menemukan arah tujuan yang jelas. Sedangkan manajemen itu adalah bagaimana kita bisa mengatur resource kita untuk mencapai goal kita tadi. Dulu ketika SMP, ketika saya baca itu, saya bingung. Apa maksudnya ini? Karena nggak ada relate-nya sama sekali dengan apa yang saya lakukan saat itu. Tapi waktu berlalu, belasan tahun berlalu, saya baca ulang prinsip tersebut, saya baru ngeh. Maksudnya ini. Ternyata selama ini ketika bekerja, itu kebanyakan orang ya fokus pada manajemen. Yaitu adalah bagaimana kita bisa dengan resource yang ada untuk mencapai goal-nya. Tapi jarang banget orang yang membicarakan terkait leadership. Pertanyaannya, apakah tujuannya sudah jelas? Ibaratnya kalau kita manajemen tuh, kalau ada tangga, kita naikin tangga. Nah, leadership itu adalah memastikan bahwa tangganya itu bersandar di dinding yang tepat. Nah, pertanyaannya, apakah tujuannya sudah jelas? Apakah dindingnya itu sudah tepat dulu gitu ya? Dan itulah yang harus diterapkan gitu dalam bisnis, dalam manajemen, dalam pekerjaan. Tidak hanya dari manajemen, tapi juga dari leadership-nya. Nah, itu mungkin yang saya sharingkan ini agak sedikit teknis gitu ya. Tapi itu adalah salah satu insight yang saya dapat ketika saya baca ulang buku dari Stephen R. Covey tadi, 7 Habits of Highly Effective People. Dibahas di habit yang kedua,
yaitu start from the end of mind, mulai dari akhir ya. Itu jadi kita harus tahu dulu arahnya kemana. Baru di habit yang ketiga terkait first thing first, bagaimana kita bisa mengutamakan hal yang utama. Nah, itu tuh, baru tuh kita membicarakan tentang bagaimana cara mencapainya. Jadi, kembali lagi, gimana cara belajar yang efektif tentang ilmu pengembangan diri? Yang pertama adalah kita harus belajar secara just in time, yang kita perlukan saat ini, bukan just in case yang one day kita sepertinya akan perlu, karena kita akan jauh lebih bersemangat belajar ilmu pengembangan diri ketika kita tahu bahwa ini kita butuhkan saat ini untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Lalu, yang kedua, itu adalah kamu harus baca ulang. Jadi ketika kamu dapat challenge, kamu bisa baca lagi nih bukunya. Baca ulang lagi. Terus kalau misalnya sudah waktu berlalu, belasan tahun berlalu, ada buku-buku yang prinsip-prinsipnya itu evergreen, di mana ketika kita baca ulang, kita dapat insight baru. Nah, itu bisa kamu ulangi lagi sampai akhirnya kamu mendapatkan pemahaman sepenuhnya terkait ilmu tersebut yang bisa kamu install dalam dirimu. Oke, itu dulu sharing dari saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu juga bisa share di Instastory kamu. Kamu bisa screenshot, share, dan mention di @andreasburdes. Nanti saya akan repost. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga jangan sungkan-sungkan untuk DM saya di Instagram di @andreasburdes. Dan sebisa mungkin seperti ini, nanti akan saya jawab pertanyaan kamu di dalam podcast ini. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu, never stop learning because life never stop teaching.